Ya, hello and welcome Capricorn. Ya, Capricorn ya. Sial ini aku kalau nggak dipasang overlay zodiaknya gitu, zodiak sign-nya. Aku ragu mulu ini zodiak mana. Tapi bener ya Capricorn, bentar. Ya, Capricorn. Uh, Welcome. Ya, selamat datang di Lentera Intuitif. Saya Isona Swender, panggil aja Kadal biar akrab. Aku jadi bikin tarot reading buat awal minggu, awal bulan sama akhir bulan. Ya 2 mingguan lah. Ini kayaknya belum 2 minggu deh dari terakhir aku bikin bulan Maret. Cuma ya udahlah ya, konsistensi. Aku masih banyak PR-nya. Cuma anyway, ini zodiac reading buat solar eclipse tanggal 8. Ya tanggal 8 hari ini dong. Ya hari ini. Ya cuma harusnya kan recordingnya beres kemarin ya semuanya, cuma aku cuma kuat ngerjain 6, keburu deket sahur. Jadi ya udahlah, 6 lagi aku cicil, 6 lagi besok, 6 lagi hari ini. Solar eclipse-nya sendiri emang nggak lewat di Indonesia, cuma makanya aku ngerasa relevan ya bikin kayak, kalau banyak yang bilang energi solar eclipse mah nggak ngaruh, lo ada di mana juga, cuma kayak please define energi, please define energi itu apa. Aduh, kadang-kadang kayak kalau nonton nonton channel tarot kayak gitu atau konten tarot, ada kalau yang bilang ini kartu ini energinya, kayak aku agak kesulitan kalau pakai, aku juga pakai istilah gitu kayak kartu ini energinya kayak, tapi kalau kalau apa sih, eh aku pakai diksi itu biar singkat, soalnya kalau aku bilang kartu ini dari apa ya, kartu ini dari cue visual dan penjelasan, dari teks penjelasan yang aku ingat. Kayak ngerti gak sih, kayak energi itu energi itu basically buat aku kayak hafalan yang aku tahu. Atau cue visual ini bisa diinterpretasikan ke dalam image ini, terus dari situ aku tarik ke salah satu, ya pokoknya gitu, kayak basically energi itu kayak informasi. Jadi itu cara aku biar nggak terlalu cringe dengan istilah-istilah esoterik, soalnya nggak tahu ya, kalian sendiri familiar nggak sih dengan hal-hal berbau esoterik. Ya ini aku nggak podcast dulu sampai 10 menit ya. Kalau yang buat apa ya, kalau kalau kalian di sini buat tradingan tarot, skip aja sampai 10 menit ya, sekitar 10 menit deh. Alasannya kenapa? Mau tau gak sih? Ya soalnya YouTube lebih menyukai video yang di atas 15 menit kayaknya. Atau at least dari apa yang gue baca ya. Jadi kalau aku mau bikin channel tarot reading, apalagi di YouTube, ya aku harus ya kayak min maxing gitu. Aku harus bisa navigate around, play around dengan apa yang bisa menguntungkan aku terbaik, apa sih, dengan cara yang terbaik di platform ini. I mean ya kayak hafal ruling dan gimana cara bisa mengoptimalkan play kita berdasarkan aturan tertentu, ya emang udah kayak, ya itu mah di mana-mana lah. Kayak aku basically main kartu, main Magic the Gathering juga kan soal itu. Jadi iya, itu mah mindset ya. Aku bisa ngerti sih kalau ternyata orang, ya tarot trading aja, kalau pesannya udah sampai 5 menit ya 5 menit, ya aku setuju gitu. Emang bener, lu kata riffing 10 menit di sini ngisi durasi gampang enggak aja. Aku kehabisan tema, men. Ini bayangin, ini udah zodiak ke-10. Kayak aku udah mulai kehabisan tema, men. Apa yang harus kubahas? Kayak even podcast pun, kalau ini udah zodiak ke-10 berarti kayak 10 kali 10 menit ini udah 100 menit yang nge-podcast. Di titik ini biasanya orang udah habis bahan, cuma ya tetap aja aku terusin. I mean, apa ya, ada kepuasan tersendiri kalau aku bisa play around a certain role, terutama kalau di game ya. Ya aku coba menggamifikasi apa sih, keberadaan channel ini gitu. Kalau aku coba di gamifikasi gitu,
atau coba dibikin mindsetnya aku lagi nge-game di sini ya. Kalau ada aturannya begitu dan ternyata itu optimal, ya gimana cara play around, ya gimana cara bisa mengoptimalkan permainan aku di bawah aturan yang seperti itu. Aku mah ngeliat itu asik aja sih. Iya, sama kayak aku target monetasi segitu, ya udah aku pasang itu sebagai objektif aja. Kayak itu ngebikin aku buat show up tiap hari, atau at least berusaha show up tiap hari. Itu bikin aku bisa ngebangun disiplin. Itu ya sama aja kalau kayak kalian main game ya. Main game juga kan gitu kan, kayak ada quest harian kayak gitu, kayak harian absen doang, atau kayak ada quest harian atau objektif harian, ya sama aja kayak gitu. Semoga itu bikin aku lebih relatable. Soalnya tujuannya itu, tujuan aku buat ngobrol di awal, soalnya nggak tahu ya. Belakangan aku sadar kayak ada datanya yang bilang kalau penontonku tuh ada di rentang usia 25 ke atas, lebih banyak dari 25 ke atas, kayak ada sekitar 80-an persen. Soalnya 16%-nya ada di rentan usia 25 ke bawah. Terus ke atas 25 ke atas kalau dijumlahin semuanya ada sekitar 84 berarti. Dan kebanyakan ada di usia 25 sampai 34. Itu ada sekitar berapa ya, aku lupa lagi presentasinya. Itu pokoknya rentan usia yang paling banyak, sisanya ada di atas itu. Dan kemarin kalau baca komen kalian sih, iya kadang aku agak kaget, soalnya kayak aku nggak nyangka nih kontenku bisa menjangkau rentan usia ini. Makanya terima kasih loh, aku nggak nyangka. Ya ada banyak hal baru ya, terutama kalau inget lagi tahun lalu yang aku lakuin adalah streaming di Twitch. Itu udah jelas kayak kayak audiensnya apa gitu, marketnya apa, penontonnya seperti apa kayak gitu. Penontonnya adalah biasanya orang yang main game yang sama dengan yang aku mainin kayak gitu. Jadi aku tahu kayak cara nge-approach mereka. Kalau di sini kan kayak tarot Indonesia. Iya, aku udah pakai jokes ini di Zodiac Lion sih. Aku sebenarnya udah cukup bosan, tapi bakal aku pakai juga di sini. Tarot Indonesia tuh pilihannya cuma 3 men, antara lo jadi emak-emak, lo jadi pesulap, atau lo jadi mbah dukun. Serius. Ya nggak emak-emak, and by emak-emak I mean kayak dia pakai persona divine feminine kayak gitu. Nggak literally harus emak-emak juga sih. Ya ada juga yang tampilannya wanita karir juga banyak gitu. Cuma mungkin persona yang mereka gunakan adalah divine feminine di situ. Soalnya ya, dan banyakan penonton tarot ternyata emang wanita. Jadi ya udah gitu. It make sense. Cuma ya masa sih pilihannya cuma 3 itu gitu, kayak ngerti gak sih, kayak dari 3 pilihan itu kayak terus saya kudu di mana? Ya tempatku di mana coba? Kan aku ngerasa jadi kayak I don't belong here gitu. Berasa hard to fit in, but anyway. Ya tapi aku lihat kecenderungan itu dari channel tarot yang udah established gitu, dari channel tarot yang usianya udah 35 tahun. Channel tarot yang baru-baru mungkin ada juga yang yang personanya lebih relatable kalau aku bilang. Iya, lebih relatable dalam artian kayak tema yang mereka bawain lebih lebih relate, lebih ringan, lebih lebih jauh ya, lebih nggak berbau mistis. Soalnya kadang penontonku ada kadang videoku masih disarankan atau ada disarankan di konten-konten berbau bisnis yang aku nggak ngerti, kayak mistisnya kontenku apa coba, kenapa harus ada di video-video mistis kayak gitu coba. Ya tarot tuh nggak tahu sih, pendekatan aku ke tarot tuh nggak intuitif ya, walaupun nama channelnya intuitif ya, tapi itu kan doanya gitu, ngerti gak sih? Aku berusaha untuk jadi intuitif di sini sebenarnya, tapi intuitif tuh nggak berarti aku ada hal yang nggak bisa aku kejar dari ada hal yang nggak bisa aku kejar secara rasional atau secara akalku yang terbatas dari channelnya Bang Wins Healing. Ya dia tuh sebelumnya aku sempat bilang ada bedanya channeling sama divination. Ya Bang Wins tuh kayaknya ada di level itu.
maksudnya di level divination atau channeling, dan itu nggak bisa aku kejar dengan kapasitas yang kupunya saat ini. Makanya serius loh, kayak apa ya, kalau dia tiap ngebuka kartu dia berdoa dulu, dia nggak main-main, dia serius berdoa. Iya, dia ngedoanya dia tuh bukan gimmick, serius. Pokoknya aku rekomend banget channelnya Bang Win Healing. Aku juga salah satu faktor yang mendorong aku untuk udah lu bikin channel tarot reading aja, salah satunya setelah aku dari channel situ. Serius aku baca channel apa sih, nonton channel tarot reading banyak, tapi cuma channelnya dia doang yang bikin aing mewek. Kayak apa coba orang gini, kayak aja aku biasanya baca apa sih, ya baca tarot mah baca tarot aja gitu, kayak gak apa sih, happy lucky go, ngerti gak sih? Kalau baca tarot tuh aku nyari yang happy lucky go, begitu masuk channelnya dia yang mewek, kayak aja apa-apaan orang ini. Iya itu emang apa sih itu, divination emang sama channeling beda. Divination tuh dia kontak higher being, kayak apa sih, kayak ngekontak, kayak dia terhubung dengan entitas yang lebih tinggi gitu. Dia channeling dari entitas yang lebih tinggi, makanya divination dia contacting the divine. Kalau channeling tuh yang biasa apa sih, biasanya atau channeling tuh yang dia ambil atau yang dia salurkan adalah energinya. Dan by energi di sini yang aku maksud adalah perasaannya. Iya, perasaan tuh energi, by the way. Kalau dia channeling perasaan orang yang jauh gitu, iya perasaan itu yang dia tangkap. Jadi masih konteksnya energi gitu. Kalau divination dia udah higher being, jadi kayak ada otoritas lebih tinggi yang pada akhirnya menggerakkan lisannya untuk menyampaikan pesan itu. Kalau channeling dia masih harus mencari perasaan seperti apa, atau dia masih bisa memilah-milah perasaan seperti apa yang mau dia sampaikan. Soalnya kalau perasaan kayak gitu, kalau energi gitu, dia ada di level yang setara, dia masih bisa milah-milah mana yang mau dia channeling atau mana yang enggak. Kalau divination biasanya enggak sih, otoritasnya lebih tinggi. Kalau lu udah kepilih buat ngedefining untuk menyampaikan pesan ini dari higher being, dari otoritas yang lebih tinggi, ya lu sampein. Itu yang aku lihat di channelnya Bang Wins, dia hebat banget. Udah 10 menit kan, 12 menit lagi. Oke, balik ke readingan kalian Capricorn. Di sini kalian punya King of Wands. King of Wands kalian lagi ada apa ya? Lagi semangatnya nih kayaknya. Lagi semangatnya ngerjain apapun itu. Apapunnya aku belum tahu ya. Kayak apapunnya apa sih, udah abstrak banget. Nggak tahu, ada ambisi yang lagi kalian kejar kah? Kayaknya kayaknya masa-masanya solar eclipse ini banyak orang yang mulai tergerak untuk mengejar ambisinya kembali ya somehow. Padahal mataharinya ketutup gitu, kayak mungkin dengan mataharinya ketutup dan gak lewat Indonesia juga gitu, maksudnya kenapa banyak ambisi yang pada akhirnya terhidupkan, terignite kembali. Aku nggak tahu sih ignite Indonesianya, lupa, lebih tepatnya lupa sih. Cuma kalau ada keinginan, ya gampangnya sih ambisin tuh nggak harus yang muluk-muluk sampai di kalian mencoba ke ganti karir kayak gitu, atau ganti passion kayak gitu. Enggak sih, kayak ini kayak kalian lagi semangat gitu, ambisinya tuh dari semangat yang dimana levelnya tuh bahkan bisa dari tiba-tiba kalian lagi semangat banget buat beres-beres rumah. Iya, mari kita bikin. Ya, apa yang ku bilang sebagai ambisi di sini pengertian lebih sederhana kayak gitu, nggak yang muluk-muluk ambisi kalian pengen jadi pengen jadi pengen jadi entrepreneur terus jadi miliuner kayak gitu, kayak nggak, bukan ambisi yang kayak gitu. Tiba-tiba ini lebih ke kalian yang tiba-tiba ini aku semangat pengen bikin kue ya, karena bentar lagi lebaran kan, atau pengen masak apa gitu, atau pengen beres-beres rumah, atau tiba-tiba pengen ya hal-hal yang seperti itulah. Kalian jadi punya energi lebih untuk mengerjakan hal yang biasanya nggak kalian kerjain, kayak gitu deh pokoknya. Ya pengertian sederhananya gitu deh. Dan di bawahnya kalian punya Two of Swords. Aku nggak tahu. Two of Swords biasanya soal pilihan sih, atau soal dua hal yang kalian harus memilih salah satunya, yaitu pilihan apa sih.
Nah ini aku nggak tahu. Soalnya kalian di sini di satu sisi kalian lagi semangat banget, di sisi lain kalian nggak tahu. Di samping kanannya, oke. Samping kanan King of One kalian punya Knight of Coin. Di samping kanan Two of Swords kalian punya Nine of Coins. Mungkin pilihannya adalah di antara ini mungkin ya pilihannya antara kalian lagi semangatnya pengen ngerjain apa yang sebelumnya nggak sempat kalian kerjain gitu, yang sebelumnya kalian nggak punya energi buat ngerjain itu, sekarang tiba-tiba kalian jadi rajin banget di situ. Pilihannya antara kalian ingin menyalurkan energi itu langsung ke tindakan fisik atau kalian milih buat mager. Aku tahu itu kedengeran kontraproduktif, but please bear with me. Soalnya mager di sini nggak kalian yang tiba-tiba udahlah nggak usah apa sih gue mager aja tiba-tiba langsung jadi tiduran aja moodnya. Enggak, tapi ini mungkin kayak antara kalian habiskan energi itu saat ini juga gitu, misalnya kayak yaudah seharian yang pengen ngecat rumah, capek kan ya ngecat rumah, butuh banyak energi kan di situ, butuh banyak ya ribet lah ngecat rumah tuh. Antara kalian mau menghabiskan energi kalian buat ngecat rumah hari itu juga atau ya hari itu juga, atau kalian mending energinya aku cicil dikeluarkannya dengan perlahan gitu, nggak sifatnya yang tadinya ya pilihannya antara kalian mau menyalurkan energi itu dengan cara yang lebih eksplosif atau pengen ya eksplosif meledak-ledak kayak gitu, atau yang pengen dicicil jangka panjang energinya tersalurkan lewat hal-hal yang nggak ribet-ribet amat, yang nggak capek-capek banget, tapi ini bisa sustain lebih buat jangka waktu yang lebih panjang kayak gitu. Dan kalau ngelihat ada Nine of Coins di sini, ini juga nggak, aku ngelihatnya nggak, ini kalian nggak di posisi dimana kalian harus banget ngelakuin itu. Kayak ini kalau rumah nggak dicat ulang juga kayaknya baik-baik aja deh, kayak biasa ya, nggak harus deh kayak gitu. Iya, kayak ini aku nggak harus, ini nggak kayak aku harus tiba-tiba bikin kue juga sih, maksudnya ya beli juga nggak apa-apa, ya aku tinggal pesen aja gitu, atau ya nggak harus bikin kue juga sih, kan udah pesen ya kemarin kayak gitu. Kayak ngerti nggak sih, kayak tiba-tiba bangun tidur terus aku pengen beli kue, terus belanja, terus kayak bentar aku bikin kue belanja sekarang atau mending beli yang udah jadi aja ya kayak gitu. Ada pilihan itu, sederhana banget kan. Sederhana banget. Nggak, aku nggak mau komit buat hal yang lebih buat hal yang lebih kompleks dari itu ya, sorry ya kalau analogi aku nggak klik gitu, nggak resonate atau nggak applicable dengan kondisi kalian. Aku coba cari hal segeneral mungkin dan sesederhana mungkin buat disampaikan. Cari aman bos, gimana dong cari aman. Oke, di samping kiri King of Wands kita punya Seven of Wands, di samping kiri Two of Swords kita punya Queen of Coins. Iya, ada apa ya? Ada perasaan gak mau repot juga sih dia. Iya, kayak apa ya? Ada perasaan gak mau repot, dan mungkin ada baiknya juga kalian bisa lebih conserve energi kalian. Kayak King of One-nya di sini mungkin harusnya nggak kalian habiskan saat ini juga atau hari ini juga sih. Ya aku setuju sama Knight of Coin. Mungkin harus bisa lebih disustain si energinya atau si tenaganya atau si moodnya biar bisa lebih panjang. Soalnya kedepannya mungkin bakal lebih repot. Aku nggak tahu sih ngeliat ada Seven of One di sini. Kayak kedepannya bakal lebih banyak hal yang harus kalian kerjain. Jadi buat sekarang mungkin energinya lagi meledak-ledak gitu. Kalian lagi segala pengen kalian kerjain, cuma mungkin bisa lebih chill lah, bisa lebih chill, nggak yang nyantai, nggak nyantai juga sih, maksudnya kayak bisa nggak dihabisin sehari ini juga nggak sih? Si tenaganya gitu. Aku ngerti kalian semangat, tapi semangatnya tolong jangan dihabiskan di hari ini juga gitu. Iya kayaknya ada hal lain di kedepannya yang butuh tenaga kalian saat ini. Yang butuh energi kalian saat ini. Kedepannya bakal ada banyak tantangan lain yang kayaknya lebih worth it buat kalian kerjain, buat kalian hadepin juga sih, ketimbang kayak yang tadi aku bilang, kayak hal-hal remeh kayak bikin kue. Ya kalian lagi semangat bikin kue, tapi kan kue bisa beli ya kayak gitu.
di antara tadi aku udah bilang ya di antara kita punya four of one sama five of sword, di antara seven of one sama queen of coin. Ini yang aku bilang kayak pertentangan itu kayaknya nggak harus terjadi deh, bisa dicari jalan tengahnya. Dan ini yang tadi aku bilang, ada hal lebih worth it buat dikerjain ke depannya kayaknya. Oke, di antara king of one sama two of sword kita punya page of cup sama seven of sword. Aduh aku nggak enak kayaknya bilangnya, tapi gimana ya, page of coin tuh apalagi kalau ngelihat ada seven of sword di situ, ini kayak kalian sok-sok bikin excuse gitu ke diri sendiri. Tapi kan kuenya lagi diskon. Apa sih kayak lihat nih, terigunya lagi diskon. Nggak mungkin sih dekat-dekat lebaran. Mungkin bilangnya gini kayak, tapi kan kita punya stok terigu yang udah lama nggak dikeluarin kayak gitu. Mentega juga masih banyak. Ini kalau nggak dipakai, ini kalau nggak bikin sekarang atau nggak dipakai sekarang, ntar kedepannya nggak tahu nih terigu atau menteganya masih bagus atau enggak kayak gitu. Kayak kita berusaha bikin alasan untuk meyakinkan diri kita sendiri bahwa apa yang ingin kita lakukan saat ini tuh emang harus kita lakuin kayak gitu. Sok-sok cari alasan, sok-sok nyari pembenaran kayak gitu. Dan kita punya four of coins sama queen of cups, di antara knight of coins sama di antara knight of coins sama nine of coins. Iya, aku makanya ribet kayak gimana nine of coins sama knight of coins sama nine of coins. Ini kayak kalau ngeliat four of coins di sini, apalagi ada queen of cups, ini gimana cara kalian untuk nge-keep, untuk menjaga energi emosional kalian kali ya. Ya kalau tadi kita nyambungin ke, ya terigunya emang masih ada, menteganya emang masih ada gitu. Cuma sekarang ya kalau bikin kue sekarang lebaran berapa sih, lebaran hari apa ya, kayak itu bakal ribet nggak sih jadinya. Kayak kalau mau bikin kue bukannya harusnya dari minggu kemarin aja gitu. Jadi ada rasa ribet yang pada akhirnya iya emang kalau dikerjain sekarang bakal jadi gitu, cuma jadinya lebih ribet aja gitu, jadinya nggak lebih efektif, kayak nggak ramah secara emosional. Nah, aku nggak tahu sih, emang kayak energi berlebih gitu, kayak kalau mood lagi bagus kita emang harus, kadang si moodnya tuh emang harus disalurkan sesegera mungkin. Cuma dalam kasus ini sih kayaknya di cara menyalurkan moodnya mungkin nggak dengan cara yang meledak-ledak juga sih, nggak dengan yang sehari langsung jeger gitu kalian ya ngecat satu rumah kayak itu. Enggak sih, kayak capek juga sih kayak dan nggak nyaman juga kalau sekarang ngecat rumah, maksudnya udah terlalu deket ke lebaran, orang-orang bertamu rumah kita masih bau cat, ya nggak sih? Kayak kan nggak nyaman juga kalau seperti itu. Jadi harus harus dipertimbangkan lagi. Kayak kita emang lagi punya energi yang lebih saat ini, cuma cara menyalurkannya apakah baik atau enggak untuk jangka panjang terutama, ya itu yang harus diperhitungkan di sini. Ya, jadi PR-nya itu mungkin Sagittarius ya. Kayaknya kalian lagi semangatnya deh sekarang. Aku nggak tahu sih konteksnya apa. Cuma ya semangatnya tolong dijaga supaya bisa bertahan buat jangka panjang aja kali ya Sagittarius. Sagittarius Capricorn apa sih? Sagittarius kan tadi. Iya makanya nih ini harus ditandain tuh ya, Capricorn, sorry. Soalnya ada king of one di sini. Ya ini fire sign semua. Ada Knight of Coin juga. Iya, ini salahku sih. Udah lu enggak usah cari alasan dah. Emang lu dari tadi enggak fokus. Ya, Capricorn. Ya, semangatnya tolong dijaga ya. Semangatnya tolong dibikin supaya bertahan buat long run, buat jangka panjang, oke? Gitu aja. Thank you banget buat supportnya. Thank you banget buat likes and subskripsi apalagi. Soalnya aku belakangan data berbicara soalnya. 98%, enggak deh, 92 kayaknya sekarang.
dari penonton channel ini adalah mereka yang nggak subscribe. Jadi nggak tahu kalian benar-benar penonton tidak loyal kah atau seperti apa. Tapi makasih loh kalau udah subscribe. Maksudnya aku juga bakal lebih rutin kayaknya ngisi yang konten di channel ini. Dan subskripsi kalian sangat berarti ya buat keberlangsungan channel ini, buat keberlangsungan aku sih. Soalnya ini jadi validasi kalau yang aku lakuin di sini penting. Aku nggak buang-buang waktu doang bikin channel baca tarot, serius. Thank you banget buat supportnya Capricorn, and I'll see you in your next reading.